dan tenaga kependidikan yang saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangkaian kegiatan wajib sekolah penggerak, yaitu kunjungan lapangan fasilitator sekolah penggerak dan pemantau langsung dari Ketua Tim Sekolah Penggerak Kabupaten Utara. Ya. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertama saya informasikan bahwa setiap satuan pendidikan, bukan hanya sekolah penggerak, itu diwajibkan membuat komunitas praktisi. Boleh komunitas belajar satuan pendidikan, boleh ya, jadi secara keseluruhan. Kemudian di bawahnya itu ada namanya tim P5. Nah, tim P5 itu adalah guru kelas, misalnya kelas 1, misalnya Yomil Indah Pratiwi, itu dia selaku ketua tim P5 kelas 1. Di bawahnya itu anggotanya adalah guru olahraga, pokoknya semua guru bina studi termasuk OPS. Ya, tadi sudah berfungsi. Ya, jadi begitu ya. Jadi guru olahraga dengan agama termasuk OPS itulah yang paling masuk dalam kelompok tim P5 di satuan pendidikan untuk sekolah penggerak atau implementasi IKM-nya, implementasi kurikulum merdeka. Nah, termasuk sekolah-sekolah lain nanti kalau sudah IKM, maka itu guru agama, seluruh guru bidang studi itu masuk tim P5. Ya. Termasuk juga orang tua siswa ya tadi. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, persoalannya setelah saya pikir-pikir, kalau guru bidang studi ini masuk semua tim P5, kapan ngajarnya? Karena nanti kalau dia sudah masuk semua kelas 1 sampai kelas 6, setiap itu kan tiap hari minta nanti ada P5. Jadi tiap hari ke situ dia terus berpikirnya begitu. Jadi paling tidak ya terlibat sih dalam penentuan tema, penentuan topik. Jadi P5 itu ada tema dan ada topik. Menurut kementerian, diantaranya adalah kewirausahaan, kemudian gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal. Apalagi tuh? Ada 6. Itu ada 6, tinggal dipilih. Nah, kemudian topiknya ya itu nanti kita upayakan siapkan 5 topik setiap tema, kemudian disuruh pilih anggota kelompok ya, disuruh pilih daripada anak-anak kita. Ya. Jadi guru bidang studi ini minimal itu terlibat dalam penentuan tema. Jadi nanti guru kelas 1, guru kelas 4 libatkan guru bidang studi, termasuk kalau kelas sekolah untuk penentuan tema untuk semester 2 nanti. Jadi ada berita acaranya, kemudian ditentukan temanya, dan siapkan topik minimal 5 satu tema. Baru kita lempar ke peserta didik, mana yang banyak pilih topiknya. Nah, itu yang ya. Kalau perlu temanya mungkin lebih baik kalau kita yang tentukan temanya, topiknya. Jadi kita menganalisis, walaupun bunyi topiknya tidak mesti itu ketopikan seolah-olah kayak bahasa-bahasa bahasa sastra, tapi tidak perlu. Yang penting mengerti apa maksudnya itu topik, apa yang kita melakukan. Terserah kita topiknya apa, ya gitu. Kalau misalnya yang kayak gini yang kita lihat itu mungkin topiknya adalah ini kan temanya ke kearifan lokal ya. Temanya buat odol deh. Ya. Atau aplikasi gitu. Saya aplikasi editingku itu banyak Bu. Ini aplikasi. Ya, halo. Aduh. Terpaksa pakai VN kali supaya bisa paham. Udah buat dulu bah. Kalau jaringan bermasalah jangan pakai anu. Enggak lama aja. Ketiga adalah P5. Kalau yang menggunakan kurikulum merdeka, 3 juga tempat belajarnya Nana. Itu kegiatan intra, ekstra dengan co-curricular. Ini yang tidak jalan kuliah di co-curricular seluruh utara. Yang saya dapat di Malangke saja baru satu yang melapor ke saya, SD Topau, yang bawa anak-anak untuk langsung melihat langsung sejarah Datuk 45.
dia bawa pakai mobil pick up saya di Botokan. Kami melakukan kegiatan kokurikuler Pak. Jadi kegiatan kokurikuler itu adalah kegiatan yang materi yang sudah kita ajarkan di kelas, di kegiatan intra. Kemudian materi itu sangat bermanfaat kalau didalami anak. Maka anak-anak kita dibawa ke benda aslinya. Ya, ke benda aslinya, tetapi dilaksanakan di luar daripada jam intra. Boleh hari Minggu, boleh sehari, boleh waktu libur. Nah, setiap kelas itu harus menentukan kegiatan kokurikulernya dalam satu semester. Berapa kali, semakin banyak semakin bagus. Contohnya, Bapak Ibu kelas berapa yang mengajarkan tentang ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil? Kelas berapa itu? Tidak ada di teman-teman. Tidak ada. Di semester berapa itu? Tidak ada yang dipelajari itu. SD dulu saya ingat sekali. Ada ya? Kelas 6. Ada. Karena itu penting dan menurut kita mudah dibawa ke hutan anak-anak atau di mana-mana. Ya, atau di sekitar sebenarnya itu pembelajaran boleh juga dia nih ya. Cuman dia posisinya dilaksanakan di luar daripada jam intra. Tapi itu hanya pendapatnya dari kementerian. Terserah kita, silakan dikondisikan. Seperti Topau itu dia tetap hari belajar dia bawa anak-anak ke sana. Langsung ke Datuk Sumeleman, langsung dia makamnya. Kemudian dia sudah panggil memang orang yang penjaganya di sana yang tahu sejarahnya. Jadi anak-anak langsung bertanya kepada narasumber aslinya. Jadi dia mengenal sejarah, langsung di tempatnya dia, kemudian dia langsung bertanya. Itu namanya kegiatan kokurikuler. Kalau kita kan P5. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti kalau tahun ajaran 2022-2023 atau bulan Juli nanti, itu kan kita sudah 4 kelas di sini ya. Untuk IKM, iya. Jadi tinggal 2 kelas yang belum. Nanti tuntas tahun 2024 semua sudah 100%. Nah, Bapak Ibu sekalian, kegiatan yang harus didalami adalah kegiatan P5. Karena ini adalah suatu pembelajaran yang boleh dikata adalah hal yang baru. Walaupun sebenarnya dari dulu diharapkan begitu ya. Jadi saya harapkan nanti benar-benar dibagi itu kegiatannya sampai selesai 1 semester. Tidak apa-apa semester ini masih lompat-lompat, kadang kosong ya. Saya tahu itu ada yang kosong. Padahal kita kan seharusnya saya harap kalau bisa kita menggunakan jadwal per pekan. Jadi misalnya kelas 1 hari apa? P5-nya Bu? Hari Rabu. Kalau kelas 4 hari Sabtu, upayakan per hari hari full. Nah, kendala kita sekarang adalah kita belum membagi kegiatan itu sampai 12 minggu misalnya. Berarti 12 hari kan? Nah, ini masih kita lompat, kadang lakukan, kadang tidak. Saya tidak tahu di sini yang di tempat lain masih lompat-lompat, kadang tidak belajar P5. Nah, disinilah nanti pada saat kita masuk ke semester 2 nanti, upayakan itu kita lihat di kalender pendidikan semester 2 itu hari Sabtu dan hari Rabu berapa minggu efektifnya. Kalau misalnya 12 minggu efektifnya berarti kita isi kegiatan 12 hari. Ya. Kegiatan apa semua sesuai dengan tema, dengan topiknya gitu ya. Oke. Baik. Nah, tempat belajar anak-anak yang paling efektif dan sangat membantu untuk mengembangkan kompetensi anak dan karakter anak adalah P5. Ya, alhamdulillah untuk pertama kalinya saya masuk di kegiatan supervisi PBN itu P5. Baru ini hari saya di sini. Rata-rata itu intra biasa. Kemarin di Torpedo itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian di Tondok Tua matematika, Uraso matematika, Fatima matematika. Semuanya kelas 1. Tidak ada yang kelas 4 karena dia rata-rata ambil P5. Dan alhamdulillah tadi saya lihat di dalam sudah siap bahannya, jadi saya lanjut di P5 apa-apa. Justru saya bersyukur P5-nya langsung saya amati, mulai dari awal sampai hampir berakhir tadi saya tinggalkan. Nah, inilah salah satu tempat belajar anak dalam rangka mengembangkan kompetensi dan karakternya. Nah, tentunya untuk kelas 1 Bapak Ibu sekalian,
memang susah sekali kita membuat anak-anak tertib sebagaimana harapan kita. Kenapa? Karena anak kelas 1, 2, 3 ini adalah anak yang dimana proses pertumbuhan fisik, tulang, otot, saraf, dan lain sebagainya itu dalam keadaan cepat. Nah, proses itu bisa pertumbuhan otot, tulang, dan lain sebagainya itu harus dirangsang dengan gerakan baru bisa tumbuh. Maka secara alamiah semakin kecil anak itu semakin banyak gerakannya. Ya. Nah, tinggal kita ini bagaimana gerakan anak-anak kinestetik ini terarah dalam rangka mengembangkan karakternya. Misalnya akhlak mulianya. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tadi tercapai, berakhlak mulia. Nah, tinggal berakhlak mulia ini nanti kita kontrol anak kinestetik. Tapi itu kan kita butuh waktu lama baru bisa terbentuk karakter 12 tahun. Prosesnya itu baru kalau karakter mau dibangun itu 12 tahun rutin baru bisa jadi. Beda kalau pengetahuan kan. Pengetahuannya itu 3 bulan saja kita bergerak, misalnya tidak tahu membaca menjadi tahu membaca, cukup 3 bulan kalau kita intens sudah berubah. Tapi kalau akhlak, ya itu butuh waktu yang lama dan tidak bisa diselesaikan 1 hari. Misalnya ini hari, Yaumil mau rubah itu anak-anak yang selalu di atas meja itu tidak bisa. Ya, ada itu, saya lihat kinestetik memang. Dia malas belajar selain daripada kegiatan begini kan. Itu adalah teman yang melapor, Pak, itu tidak mau belajar itu. Tapi pada saat tadi itu, wah luar biasa senangnya. Tinggal karakternya tadi diarahkan. Dia kinestetik tidak bisa nggak jalan itu di atas meja. Coba kita perhatikan anak-anak belajar di saat praktek. Coba lihat mukanya, mimpi mukanya, apakah dia bosan, gelisah atau tidak. Perhatikan ini. Semangat. Ya, artinya dalam proses pembelajaran kasih begini anak-anak. Dia dominan, aktif dalam terlibat. Jadi kegiatan pembelajaran yang baik itu apabila terjadi eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Itu 3 hal yang harus terjadi. Ini sudah melakukan eksplorasi. Dia buat sendiri. Coba. Nah, tadi saya tanya Bu Guru. Bu Guru tadi, Bu Yomil, tak usah dikontrol itu besar atau kecil. Itu lepaskan dia untuk mencari ide. Karena tadi itu ada besar hampir sampai setelur bebek. Saya berpikir ini anak adalah suatu ide. Ada dalam ide yang tidak bisa kita pikirkan. Itu idenya, biarkan dia. Jadi persoalan yang begitu jangan dikontrol, jangan dituntun. Kapan dituntun idenya tidak berkembang, biarkan dia. Nah, ada juga yang kecil. Ya. Jadi ada kecil, ada besar. Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana aktifnya anak selanjutnya. Ya. Coba kita perhatikan ini anak-anak. Serius. Nah, ini melapor tadi itu yang anak kinestetik, dia bilang tidak mau malas belajar. Ya, coba kita perhatikan bagaimana anak-anak belajar sesungguhnya. Coba sampai tidak sadar keasikannya. Coba begitu aktifnya dia bekerja, itu apa yang dilakukan itu sambil bergerak, tumbuh normal, bertumbuh saraf otak nalarnya itu. Di samping dia bergerak-gerak tangannya, dia itu memikirkan bagaimana ini supaya bundar, apa yang saya lakukan supaya bundar, bagaimana bentuknya nanti ini sudah bergerak daya nalarnya. Tapi kalau kita hanya menjelaskan materi, bukan dia melakukan eksplorasi, hanya sekedar menyimak. Itu hebatnya kalau anak-anak melakukan praktek, seluruh potensinya berkembang dengan baik. Coba kita seriusnya, tidak ada yang ngantuk. Tapi pada saat gurunya menjelaskan lagi, main lagi. Jadi kata kuncinya memang anak-anak itu libatkan seluruh indranya. Coba indranya tadi ini berapa berfungsi? Indra peraba berfungsi. Pada saat Ibu Yaumil tadi jelaskan indra pendengaran berfungsi. Lebih-lebih indra matanya berfungsi sekali. Ini dia sudah melakukan eksplorasi. Tadi ini. Ini anak kinestetik. Jadi ini
tinggal ini didekati khusus oleh ya. Ini aktif ini menurut dia lapor tadi yang bikin modelnya tadi itu. Dia lapor ke saya, Pak, itu jangan malas belajar itu. Tapi saya perhatikan, apa jawaban saya tadi, Bu? Waktu dia lapor ke saya, oh rajin tahu kan sementara kerja aktif, tapi dia lapor ke saya, bahwa itu Pak malas sekali belajar itu. Tapi ternyata, memang kinestetik itu nanti senang kalau dia terlibat dalam bekerja. Memang begitu dia posisinya. Jadi dia susah belajar dengan diceramai, susah belajar kalau guru menjelaskan, tetapi kalau dikasih kerja ini, di situ kesenangannya. Nah, ini tinggal yang dipoles ini kan tak banyak. Ini yang selalu tingkah khusus naik di meja. Berarti tinggal satu PR kita, bagaimana yang tubuhnya tadi selalu bergerak, dia bergerak ke hal positif. Itu butuh waktu untuk merubah, tidak semudah membalik telapak tangan, ya. Begitu ya? Nah. Apakah harus dipukul? Tidak perlu. Itu bagian daripada idenya, cuma idenya dia salah dalam hal penanaman akhlak mulia. Ya, ini orangnya. Dia sempat berpikir karena sudah jadi mondedenya besar ini karyanya dia besar, masih ada gula merahnya. Lebih, akhirnya jalan otaknya supaya habis dia makan. Itu bagian daripada menyelesaikan masalah yang ada di depannya. Itu kaya dengan ide. Coba anak kinestetik kaya dengan ide. Walaupun dia sembunyi-sembunyi, tapi saya sembunyi-sembunyi foto juga. Saya lihat. Ini itu ide dia sudah habis bahannya. Kemudian lebih gula merah itu kan masalah. Maka penyelesaiannya buat dia adalah kasih masuk mulut, baru itunya ditelan, selesai masalah. Habis semua bahan. Kan begitu idenya. Nah, itu bagian daripada kemampuan menyelesaikan masalah. Ya, ini bagus. Jadi kadang-kadang memang ada tingkah laku anak yang kita tidak senangi, padahal itu bagian dari kemampuannya menyelesaikan masalah. Ya. Iya, oke. Ada beberapa saya sempat. Nah, ini bagaimana seriusnya anak kerja, luar biasa kan? Nah, ini bekerja terjadi kolaborasi, diskusi. Mereka diskusi. Jadi karena dia berkelompok, maka pekerjaan-pekerjaan ini dilakukan kemudian diskusi. Kerja sambil diskusi. Jadi anak-anak sudah terbiasa menyelesaikan masalah dengan kolaborasi. Ya? Ya. Sampai di mana, Bu? Ini tadi ya. Yang di meja ya? Bukan ya? Bukan ya? Bukan. Ya. Ini keseriusan anak-anak ini. Sungguh-sungguh. Ini baru saya dapat ini. Memang cocoknya anak-anak pakaikan ini. Cuma dari yang dijual yang kecil ya, dia dewasa ini plastiknya. Biasakan. Walaupun ada anak tadi sudah lepas, saya tanya kenapa tidak pakai plastik. Susah nak bilang gulung-gulung kalau pakai kaan. Sedang Pak, susah. Saya hargai itu bagian daripada cara menyelesaikan masalahnya dia. Nah, ini gurunya serius sekali, kasihan teriak-teriak. Yang menjelaskannya. Ya. Tolong Pak Nens ada di situ, speaker itu di situ dekat. Ini. Saya mau tanya, coba kita lihat videonya. Cara menyelesaikan masalahnya, ini ada masalah. Tadi saya sempat rekam videonya. Saya minta tanggapan dari teman-teman bagaimana cara menyelesaikannya itu.
Iya. Masalah. Iya. Sementara refleksikan, jadi kalau tadi refleksikan, refleksi dengan guru-guru di kalau sementara bawa ke materi. Iya sebentar ya. Iya ya kan. Iya. Ini kalau anda bisa masuk ke penguji langsung nanti. Ya kita. Ini yang di atas meja nih, Pak. Oke. Tadi ada masalah. Pusing kepalanya gurunya tadi itu. Bagian ini tidak. Nah, gimana caranya solusinya itu? Barangkali kalau tenangkan dulu, baru dudukkan, baru dibagi satu-satu barangkali. Duduk rapi, baru masing-masing diletakkan di depannya. Kalau kayak diletakkan baru disuruh ambil, ini yang kacau. Ada yang ambil 2, ada yang ambil 3. Tapi kalau sudah dibagi per kelompok, baru dibagi rata. Ini sudah dia bagi kelompok tadi. Ya. Cuma memang kelompok apa tadi? Kayak kelompok kinestetik memang itu satu kinestetik. Aktif memang satu kelompok itu. Ya, justru ini ada kelompok ini sudah lama selesai digoreng, tinggal saja, tidak ada yang ganggu-ganggu. Nanti datang ibu ini baru dia bagikan, dihitung berapa beranak, jadi dia bagikan di sini. Jadi memang itu karakter anak berbeda-beda. Tadi kelompok itu memang dia rata-rata gimana ya? Jadi solusinya tadi seperti itu. Jadi memang begitu jadi dihitung memang ya Ibu Yomil, dihitung misalnya berapa orang. Misalnya 10 orang dalam satu kelompok itu. Oh 100 berarti 10 ya. Sampai mereka memang 10-nya. Nanti anak-anak kita ambil 10. Tadi ini ya satu ide juga, artinya diberikan kebebasan, tapi ternyata masalahnya adalah ada yang banyak. Ada juga curang tadi saya lihat. Namakan dulu baru bilang tidak ada bagiannya. Tadi kedapatan di kamera tadi itu. Yang menangis itu dia bilang bagiannya itu kan dia makan tadi itu. Lain yang pegang yang kasih makan mulutnya. Iya. Itu yang pegang saja toh. Ini yang menangis ini. Pahmi. Mana itu yang menangis itu yang? Nah ini tadi menangis karena tidak ada bagiannya, padahal sudah makan dia. Memang dia tidak dapat kasih yang mana. Nah ini sudah ini menangis, katanya tidak dapat, padahal dia sudah makan satu. Dia maunya jangan satu. Nah akhirnya Bu Guru berikan karena kapan tidak dilayani ini, dia pulang itu kecewanya luar biasa. Jadi hal-hal seperti ini jangan ada anak-anak pulang dalam keadaan tidak gembira. Jadi cocok ini kita harus tangani cepat. Bagaimana caranya supaya dia dapat, supaya dia kembali dalam keadaan senang, gitu ya. Jadi tugas kita sebenarnya guru adalah bagaimana melayani anak sesuai dengan kebutuhannya. Ini kebutuhannya kasihan tadi, dia terzolimi. Mungkin dia dikala kekuatan di sini kelompoknya. Ya, dikala rebutan. Karena tadi ini begitu masih panas, bayangkan masih panas, langsung lompat ambil sebanyak-banyak. Karena gurunya tadi sibuk, masih banyak dia layani, dia tidak kelihatan. Tapi saya lihat pantau, karena saya mau lihat bagaimana perkembangan anak-anak dalam itu. Dan memang ini di kelompok di sini kelompok paling rata-rata kinestetik saya lihat. Kelompok yang bergerak, jadi dia lomba-lomba mengambil sebanyak-banyaknya. Nah, disinilah peranan perlu dibantu dengan guru lain untuk mengontrol. Kedua, tadi Ibu Yomil tadi sudah benar itu untuk kelas 1 cukup seperti itu ya.
Jadi hanya dari kelompok satu kelompok berikutnya disuruh mengarut, tapi sebenarnya sudah ada parut, sudah ada ubi parut yang sudah diparut ya, itu yang benar. Kalau kelas 4 tidak boleh begitu ya. Kalau kelas 4 tidak boleh, mulai dari kupas ubi kayu sampai parutnya semuanya harus dia. Tapi kalau karena kelas 1 sudah betul itu caranya. Jadi digoreng, tidak terlibat, anak-anak hanya menonton. Dia hanya pada saat membuat itu terlibat. Sebenarnya masih bisa dilibatkan tadi itu Bu Yomil supaya banyak dilibatkan anak-anak. Pada saat menghancurkan gula merah masih bisa dilibatkan ya. Jadi menghancurkan tidak berbahaya di situ ya. Ya. Selanjutnya ada kelebihan Ibu Yomil saya lihat tadi yang mungkin banyak guru yang tidak bisa karena ini persoalan karakter ya, mampu menyayangi dengan penuh keikhlasan kepada peserta didik. Saya amali tadi. Anak-anak sangat terbuka. Anak-anak sekecil apapun masalahnya dia sampaikan ke dia, apapun keluhannya penyayang dia. Alangkah enaknya kalau punya istri seperti ini. Tapi saya belum ada punya Pak. Belum ada itu dah. Makanya saya promosikan ini. Kalau kita ikut di bawah tempat di dalam kita sudah marah. Tapi Dia sangat penyayang sama anak kecil ini. Itu kan dari dalam itu. Jadi memang cocok di kelas 1 yang guru seperti itu sudah cocok cara penempatannya. Ya, lembut orangnya, kemudian dia anak setiap ada masalahnya dia mengadu ke dia. Kemudian dia selesaikan dengan cara ya dia sayang. Nanti kalau ketemu Ki yang kayak di apa nih? Di Tondok Tua, tahu Pak gurunya di sana. Karena ada satu anak di sana, memang dari kecil ditinggalkan orang tuanya, jadi tinggal di neneknya. Pas itu anak kinestetik berat, kerjanya masya Allah, kacau terus kelas. Saya lihat mandi kering, banyak gurunya kan masuk di supervisi ini. Mandi kering gurunya bagaimana cara menang? Tidak bisa. Itulah menangani hal-hal anak seperti itu. Ini perlu yang pendekatan. Jadi tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan dalam itu. Jadi pertama harus saya sarankan banyak putar video tentang anak yang sungguh-sungguh belajar. Kemudian ya pendekatannya itu gurunya harus banyak memberikan pendekatan, apakah diberikan gula-gula atau memberikan perhatian khusus. Setelah dia lengket dia, maka dia harus panggil untuk memperbaiki akhlaknya itu. Pokoknya mengganggu saja kerjanya. Itu butuh waktu lama baru dia bisa berubah itu. Ya. Tadi di sini agak tenang-tenang, saya tidak tahu, tidak terlalu berkuliah, tapi itu normal. Anak-anak kayak gitu tadi itu sudah normal kelas 1. Ya. Oke, saya kira itu saja refleksi yang sempat dan boleh bertanya atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silahkan. Kelompok-kelompok bimbing. Karena itu nanti kita menjelaskan, mereka menunggu. Kedua. Tadi itu belum puas anak-anak. Bayangkan rebutan. Sebentar dia selesai, terutama itu yang tadi punya akal itu, kasih besar seperti begini. Jadi itu banyak sebentar habis. Nyata 2 jadi selesai langsung. Jadi memang saya lihat itu volumenya tadi itu memang harusnya diperbanyak bahan-bahannya. Jadi saya lihat bekerja tadi cuma sebentar karena banyak sekali anak-anak. Tidak seimbang antara ubi parut dengan jumlah anak. Sebentar sekali selesai rebutan. Ditambah lagi gembiranya kalau tambah, coba kita lihat. Begitu kita tambah bahannya, senangnya bukan main. Selesai lagi, kita lagi sudah habis. Jadi saya sarankan ke depan dirinci memang itu diperhitungkan. Beda kalau sambung pucuk, berapapun bisa kan? Ya, berapapun bisa dia. Kalau sambung pucuk, kan yang penting adanya. Nanti kalau masih ada yang menggunakan tema topik yang kayak sambung pucuk semester berikutnya, maka perlu masuk mulai daripada pembuatan poker, kemudian penanaman dasar di dalam kompleks kita di sini, ya, tapi dan lain sebagainya. Itu jadi anak tiap hari dia kontrol. Langsung itu, bisa langsung ke step 2. Jadi pembuatan pokernya langsung step 2 nanti. Iya bisa sekali kalau kita anggap itu. Jadi itu tema dan topik. Kalau kita anggap berguna dan sangat dibutuhkan di sekolah ini, masih dipakai. Boleh berlanjut.
Ya, sini Pak. Bisa saja menjadi ikonnya ini, bisa. Dan itu menurut saya, analisa saya itu sangat bermanfaat untuk Tidak bisa masa kan? depan. Begini Iya. dengan suaranya. Gitu ya, jadi gitu. Jadi tidak mesti diganti kalau kita anggap perlu, dan menurut kita ya sangat bagus untuk prospek ke depan anak saya kalau dia terampil begitu. Ya, silakan dilanjutkan lagi. Tetapi nanti semakin kompleks. Jadi kita rancang misalnya 12 kali pertemuan. Pertemuan pertama apa dia lakukan, pertemuan kedua 1 hari apa, pertemuan ketiga 1 hari, sampai habis 1 semester. Dirancangnya mengikuti kegiatannya, sehingga tidak ada, pokoknya kalau waktu P5 tidak boleh lagi dalam ruangan anak-anak. Pokoknya ada betul kegiatannya. Kalau itu perencanaan sudah kita rancang sampai 12 kali pertemuan, tidak ada nih, pokoknya tuntas itu barang gitu ya. Sama dengan kalau misalnya di kelas 1 dia masuk di kuliner misalnya, kemudian makanan tradisional ya, 12 minggu, maka dia akan merancang 12 kali kegiatan itu. Ya. Jadi bisa juga anjang sana, 1 kegiatan 1 hari, anjang sana bisa juga itu dilakukan. Anak-anak dibawa ke tempat-tempat pasar kah, melihat kue-kue yang dijual di pasar oleh senang, suatu hari dibawa, senangnya anak dibawa ke pasar itu. Ya. Kedua, apa namanya? Produksi dan jual. Misalnya pagi hari kita produksi misalnya begini, minta tolong kepada penjual jangan ada menjual hari ini misalnya. Hari ini, hari ini, tidak ada menjual. Tidak ada menjual. Nah siapa yang beli anak? Itu yang menjadi panunya yang dijual tadi. Ya tadi itu, Iya. itu kurang sekali tadi itu panunya. Ini yang saya jual, Pak. Ada yang bawa pulang. Ada yang bukan juga. Iya. Contoh itu maksud saya begitu. Makanya tadi Pak, saya waktu saya pergi ke sana, bilang bisa kan dimakan, dia bilang tidak boleh dimakan, harus dibeli. Karena dia sudah berpikir ekonomis. Karena dia bikin, karena kami bikin harus dibeli, karena mau untuk dijual. Karena bilang tadi saya mau makan tidak boleh dibeli, tidak boleh gratis, harus dibeli. Tinggal kita latih lagi nanti kegiatan seperti itu. Ini kan kegiatan seperti itu, produksi jual itu bisa berulang-ulang. Jadi dalam program tak, kalau misalnya berapa kali itu produksi jual, sampai selesai kan itu bisa berulang-ulang itu barang. Karena untuk menumbuhkan potensi dagang anak itu tidak bisa dengan 1 kali. Untuk mengembangkan potensi produksi anak, membuat begini tidak bisa 1 kali, harus berulang-ulang. Jadi kalau kegiatan itu berulang-ulang, yang penting dia perencanaannya tanggal sekian produksi menjual, minggu depan produksi menjual, kan enak sekali ininya perencanaannya, RPP-nya istilahnya. Nah, jadi kalau itu berulang-ulang tidak ada masalah. Apalagi kalau kosong kayak gini. Nah, kita ada dulu packingnya lagi. Nanti packingnya dibelikan itu yang mana, kemudian disuruh lagi menjual ke kelas-kelas. Misalnya kelas 1 P5, maka dia akan menjual di kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6. Dia bawa, ajar dia, bimbing dia masuk dalam kelas atau di luar kah, dia akhirnya anak membeli nanti di situ ya. Nah, ini cocok sekali. Saya sangat sependapat dengan cara begitu. Dihentikan 1 hari misalnya pada saat anak-anak. Cuma apa anak-anak punya kesempatan membeli semua tadi ini? Tidak cukup, Pak. Tidak cukup jual. Nggak cukup kan ya, coba. Padahal tadi saya aku jualannya. iya Manis-manis. kurang. Jualan banyak membeli. Itu tuh. Hanya sekarang kayak juga anak-anak dari kemarin bilang bawa bekal. Ya, ada saya lihat rata-rata bawa bekal. Jadi gitu ya. Jadi tadi itu cuma kekurangannya sila bahannya itu kurang tadi, karena begitu anak-anak minta dikasih gembiranya, tapi sebentar selesai lagi. Berapa siswa tadi kan? Jangan itu. 20. Kalau kegiatan yang Iya, 20. Iya. 20. Begitu yang itu kan yang Iya. pertama itu yang Jadi kita lihat jual yang besar itu berapa harganya tadi jual yang besar, yang gigi besar itu? 1.000. Yang kecil? 1.000 juga? Wih, mahal sekali ya. 1.000 apa yang kecil? Yang besar tadi itu? 1.001. Oh iya, ternyata. Itu coba belajar anak, ternyata beda harganya ya. Ternyata mahal. Karya mereka, Pak. Persoalannya kan dia harus menjual ini hari penjual. Ya, Jadi dia satu-satunya. Maka Jadi Banyak cocok sekali. Potongan. Nah, jadi sudah benar sekali itu.
kita lakukan. Jadi ada nanti kita lihat, pelajari siapa anak yang senang produksi, siapa anak yang senang menjual. Setelah berjalan beberapa kali, petakan itu. Yang jago produksi kasih kesempatan produksi. Nanti yang jago suka menjual itu, suruh dia menjual khusus. Supaya potensinya seperti bebek kasihan. Dia potensinya berenang, disuruh juga latihan berlari. Akhirnya habis waktunya untuk latihan berlari, potensi renangnya berkurang. Jadi begitu. Jadi setelah berjalan beberapa kali itu langsung kita, ya. Jadi yang paling utama adalah itu tadi, kita melihat, mengamati, oh siapa anak-anak yang paling rajin sekali kita lihat memproduksi. Maka nanti tetapkan berikutnya, nanti kita akan memberikan kesempatan untuk memproduksi saja. Jadi kasih dia banyak, dia produksi. Kemudian yang menjual nanti itu begitu jadi langsung seperti jual. Jadi terbagi anak-anak, terbagi kelompok. Ya, sama dengan di Patimang itu. Khusus seni pelajaran seni di sana itu dia kan paralel. Jadi pada saat seni masuk pelajaran seni langsung bertukar anak sesuai dengan maunya. Ada kan seni dia bagi di sana seni tari dengan seni rupa. Jadi anak-anak diberikan kebebasan. Jadi pada saat masuk pelajaran seni yang kelas 4 itu langsung berputar anak-anak. Yang senang menari lari ke gurunya Andi Rosdanisi. Yang senang melukis lari ke Pak Jumasri. Nah, dan ternyata katanya hampir seimbang juga antara kesenangannya. Jadi itulah kelemahannya pendidikan kita di Indonesia selama ini. Anak-anak disuruh untuk mempelajari semua, tapi tidak ada yang menonjol. Sehingga masuk ke level kabupaten provinsi langsung jatuh, dia tidak bisa bersaing. Apalagi nanti ke depan negara kita ini semakin mengglobal. Artinya persaingan bukan lagi persaingan antar provinsi, tetapi persaingan antar dunia. Maka yang kita butuhkan adalah generasi yang punya keterampilan sedikit tapi dia sangat menonjol. Ya, perhatikan mikir di kota sekarang. Di kota sekarang itu ya beda nih pandangannya masyarakat dulu kan. Kalau kita orang-orang tua kita dulu, nah kalau kamu menikah cari istri yang pintar masak, ya supaya kamu enak kalau kerja lengkap. Tapi sekarang tidak laku lagi tuh. Yang penting pintar begini. Karena sekarang itu di kota-kota itu bahkan di desa itu, kalau mau masak sayur tidak perlu lagi, pesan saja lewat online. Mau makan ikan, sayur semuanya sudah siap. Nah, berarti ke depan ini memang orang keterampilan yang dibutuhkan adalah keterampilan yang walaupun sedikit pintar bikin masak sayur, pintar masak ikan, tetapi lain daripada rasanya dari orang lain, maka ini yang akan tumbuh. Ya, perhatikan bikin mas sampah menjamur itu warung, lihat nanti pasti banyak gulung tikar. Yang bisa bertahan adalah mereka yang memang punya keterampilan yang lebih daripada yang lainnya dalam hal memasak. Perhatikan nanti itu. Akan sebagian itu hilang itu warung, ya, dan yang akan bertahan itu adalah mereka yang memang punya keterampilan yang menonjol ya, dalam hal memasak. Karena pertama itu ya, kalau orang yang buka usahanya karena melihat mau mendapatkan keuntungan, dengan orang yang buka usaha karena memang dia punya keterampilan dan hobi, berbeda itu. Ya, kapan kita hanya karena ingin mendapatkan uang dan kita tidak punya keterampilan dan hobi di situ kesenangan, artinya potensinya di bidang dagang lemah, tidak pernah dipupuk dari rumah tangga, tidak pernah dirangsang, dilatih di sekolah, pokoknya tidak pernah latihan berdagang, kemudian dia terjun di bidang dagang, perhatikan mungkin nanti, mendalam itu berhenti, tidak bisa. Nah, karena potensi dagangnya memang dia tidak ada. Saya kira itu ya. Nah, mungkin ada dari Pak Pengawas, silakan Pak. Untuk saya sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.